Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua, Anda berada kembali lagi berjumpa bersama Mang Adil Maki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Oke, amin ya Allah, amin. Oke, kan kembali lagi bersama Aki ya. Pada kesempatan kali ini Aki akan membahas soal disertai pembahasan lengkap untuk kompetensi teknis P3K jabatan fungsional analisis kebijakan ya. Ini insya Allah akan diberikan 10 soal analisis kebijakan dan ini merupakan soal part 2 ya, dimana pada pertemuan sebelumnya Aki sudah berbagi soal analisis kebijakan ini di part 1. Untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini silahkan searching lagi video Aki di playlist sebelumnya. Pokoknya don't go anywhere, stay tune here karena Aki akan selalu hadir setiap harinya insya Allah ya, kalau ada waktu yang memungkinkan gitu. Dan apalagi kalau misalkan peminatnya banyak, Aki akan semakin bersemangat lagi untuk berbagi kontennya kepada kawan-kawan semua. Baik, untuk bersuatu tugas juga di kopi gitu ya. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apapun saja hidup jauh butuh susru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman di sebaik pus solution. Berapa? Iya betul, beda-bedasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita jorong ya. Kebijakan publik diartikan sebagai A. Aspirasi dan tindakan elit politik dalam aktivitas politiknya. B. Semua tindakan negara. C. Serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. D. Pilihan pemerintah yang didasarkan ada pada kepentingan politik. Ya, jadi analis kebijakan itu, kebijakan publik itu merupakan serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Itu kebijakan publik ya. Jadi serangkaian tindakan yang dipilih pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Jadi publik ada berarti kalau publik berarti udah banyak orang gitu kan kawan ya. Dan kebijakan itu merupakan serangkaian tindakan atau keputusan gitu. Dan ada pengaruh penting terhadap banyak orang. Kalau tidak penting ya bukan kebijakan publik ya, tapi kebijakan pribadi gitu kan ya. Jadi jawaban luar yang C begitu kan Arzen. Hidup izin mantap. Kalau mantap next number 2. Di sini sudah sedikit masalah, namun apapun masalahnya biar jauh butuh susru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman di sebaik pus solution. Biar apa? Iya betul, inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini cebrong ya. Perhatikan contoh berikut. Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan pimpinan Lapindo untuk segera menyelesaikan masalah ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak lumpur sekitar proyek Lapindo. Dari contoh tersebut, instruksi tersebut menggambarkan bla bla bla. A. Kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang. B. Kebijakan dengan penentu kebijakan banyak orang. C. Kebijaksanaan dengan pembuat kebijaksanaan satu orang. D. Kebijaksanaan dengan membuat kebijakan banyak orang. Yang mana nih yang betul? Iya ya betul, yang A ya. Jadi kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang, yang A nih. Jadi Presiden menginstruksikan kepada Perdana Menteri Pekerjaan Umum dan pimpinan Lapindo untuk menyelesaikan masalah ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak lumpur sekitar proyek Lapindo. Ini merupakan kebijakan dengan penentu kebijakan satu orang ya. Jadi Presiden ke Menteri Pekerjaan Umum dan Lapindo, perusahaan pimpinan Lapindo nih untuk menyelesaikan ganti rugi. Ini itu merupakan kebijakan dengan penentunya kebijakan satu orang. Begitu kan? Ada set? Hidup izin mantap. Kalau mantap next number 3. Di sini sudah segini semua salah, namun apapun salahnya bidu jauh atau butuh susru gitu ya. Selalu happy masalah ini semuanya sebaik peace solution. Biar apa? Iya betul, beda ekspresi gitu kan ya. Soalnya kayak gini cebrang ya. Perbedaan pembuatan keputusan dengan kebijakan jika dibandingkan dengan pembuatan kebijakan terletak pada karakteristik pembuatan keputusan sebagai A. Serangkaian tindakan memilih alternatif secara terus menerus untuk jangka waktu lama. B. Serangkaian tindakan memilih alternatif suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai untuk jangka waktu tertentu. C. Suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai. D. Suatu pemecahan masalah tertentu. Ya, jadi ini merupakan suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai. C gitu kan kawan ya. Jadi jawaban perbedaan pembuatan keputusan dengan kebijakan jika dibandingkan dengan pembuatan kebijakan terletak pada karakteristik pembuatan keputusan sebagai suatu pilihan sejumlah alternatif yang bersaing dan selesai. Jadi pemilihan sejumlah alternatif gitu kan ya. Pilihan sejumlah alternatif. Jadi jawaban dari yang C. Begitu kan kawan? Azid. Hidup jangan top. Kalau mantap next number 4. Pada hakikatnya kepentingan publik atau public interest merupakan A. Harta yang tidak dimiliki oleh pihak swasta murni. B. Persepsi masyarakat tentang kebutuhannya. C. Semua harta negara. D. Segala sesuatu agregasi yang dianggap publik sebagai kepentingannya. Jawaban dapatnya D ini ya.
Jadi pada hakikatnya kepentingan publik atau public interest itu merupakan segala sesuatu atau agregasi yang dianggap publik sebagai kepentingannya. Jadi jawaban kalimat yang adik jadi ini wrong gitu kan Arzen. Tidak benar. Izin mantap. Kalau mantap next number 5. Menurut Woodrow, paradigma dikotomi politik dan administrasi negara menjelaskan bahwa fungsi politik bla bla bla. A. Bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara. B. Bertugas menjalankan kebijakan negara. C. Melakukan pendidikan politik secara menyeluruh kepada lapisan masyarakat. D. Membangun institusi politik dalam negara. Jawaban yang tepat yang A, kawan-kawan ya. Jadi menurut Woodrow, paradigma dikotomi politik dan administrasi negara menjelaskan bahwa fungsi politik itu bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara sebetulnya. Begitu kan ya? Fungsi politik itu jadi bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan negara. Fungsi politik ya, bukan politik money politik gitu. Jadi jawaban yang A. Begitu kan? Understand? Idap izin mantap. Jadi ini wrong. Kalau mantap next soal number 6. Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun perusahaannya jauh dibutuh susru gitu ya. Selalu hadir bersama dengan si manis by peace solution. Berapa? Iya betul. Beda inspirasi gitu kan ya. Pengertian yang terkandung dalam pernyataan Rig bahwa aparatur negara dalam fungsi politik dan administratif bermakna bahwa tugas dan fungsi administrator publik adalah bla bla bla. A. Menjadi negarawan yang sesungguhnya dan tidak terlibat politik negara. B. Melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan nilai-nilai sosial yang diterjemahkannya ke dalam rumusan kebijakan publik. C. Mengawasi nilai-nilai dalam proses politik. D. Semata-mata melaksanakan kebijakan publik. Jawaban yang betul yang B kan ya. Pengertian yang terkandung dan pernyataan Riggs bahwa aparatur negara dalam fungsi politik. Jadi fungsi administrator publik itu adalah melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber dan nilai-nilai sosial yang diterjemahkan ke dalam rumusan kebijakan publik. Jadi bukan mencari-cari kesalahan ya. Jadi ini wrong. Pernyataan Rig itu untuk fungsi administrator publik adalah melaksanakan kebijakan publik sekaligus mencari sumber-sumber ini. Jadi jawaban yang B begitu kan? Arzen, Inabiraup, izin mantap. Kalau mantap next number 7. Di sini sudah selesai semua masalah. Namun apa pesannya lebih jauh atau ibu tuh susru gitu ya. Selalu happy masalah yang semuanya baik solution. Biar apa? Iya betul. Beda sudah sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba ya. Hubungan yang menjelaskan relasi antara administrasi negara dan administrasi pembangunan adalah administrasi pembangunan merupakan apa? A. Berorientasi pada masa kini sedangkan administrasi negara berorientasi pada masa yang akan datang. B. Menekankan pelaksanaan yang tertib dan efisien dari unit-unit kegiatan pemerintah sedangkan administrasi negara menekankan inovasi untuk masa depan. C. Stabilisator keadaan sosial dan politik sedangkan administrasi negara adalah akumulator pembangunan negara. D. Wujud administrasi negara yang lebih maju sedangkan prinsip administrasi negara adalah landasan administrasi pembangunan. Yang mana nih? Jawaban dapat yang D. Gitu kan ya. Jadi hubungan yang menjelaskan relasi antara administrasi negara dan administrasi pembangunan adalah bahwa administrasi pembangunan merupakan wujud administrasi negara. Jadi administrasi pembangunan itu adalah wujud administrasi negara yang lebih maju. Sedangkan prinsip-prinsip asli negara adalah landasan administrasi pembangunan. Gitu kayak kawan-kawan ya. Arzin, idap, izin mantap. Kalau mantap next on number 8. Tugas dan kewajiban pembuat kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antar nilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan adalah bla bla bla. A. Mengartikulasikan nilai yang bertentangan agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi. B. Mengabaikan nilai-nilai yang bertentangan tersebut agar tidak terjadi polemik dalam masyarakat. C. Membuat nilai-nilai baru yang mengikat masyarakat. D. Melarang tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai yang bertentangan tersebut. Jadi jawaban yang betul yang A, teman ya. Oke, dia tugas dan kewajiban pembuat kebijakan saat menghadapi masalah pertentangan antar nilai masyarakat. Jadi kalau ada menghadapi masalah pertentangan antar nilai masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, maka tugas dan kewajiban pembuat kebijakan adalah mengartikulasikan nilai yang bertentangan. Jadi diartikulasikan dulu agar dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Jadi yang ini wrong. Jadi benar-benar yang begitu kan? Azin. Tidak bidaup, izin mantap. Kalau mantap next nomor 9. Di sini sudah sekian masalah, namun apa urusannya lebih jauh dibutuh susru gitu ya. Selalu dipenseling cuma disebai pes solution biar apa? Iya betul, versi gitu kan ya. Dalam model ya pakai E, jangan pakai yang lain. Kalau pakai A jadi modal, kalau pakai U jadi modul. Jangan pakai yang lain udah ya.
Dalam model arena perumusan kebijakan publik di era good government, antar aktor politik melakukan tawar-menawar dan negosiasi. Sehingga untuk memperkuat keberhasilan perumusan kebijakan publik yang didukung pelaksanaannya oleh para pemangku kepentingan kebijakan atau policy stakeholder, perumusan kebijakan publik tersebut perlu dilandasi dengan A. Kepemimpinan yang berwibawa, B. Penegak hukum yang cerdas, C. Pengetahuan hukum yang luas, D. Sistem nilai etika yang kuat. Yang mana nih? Ya, jadi dalam perumusan kebijakan publik perlu dilandasi dengan sistem nilai etika yang kuat, kawan-kawan ya. Jadi agar didukung pelaksanaannya oleh para pemangku kepentingan kebijakan ya, atau policy stakeholder, maka perumusan kebijakan publik tersebut perlu dilandasi sistem nilai etika yang kuat. Jadi ini wrong. Jadi jawaban betul yang adik begitu kawan. Resin, ide bedop, ciptaan top, kalau mantap the last number ya. Jadi mengakhiri baru pada kesempatan ini baru bisa berbagi 10 soal dulu. Insya Allah nanti kalau ada waktu mungkin kan makin tambah lagi, apalagi kalau peminatnya banyak gitu ya, maka akan semakin bersemangat lagi untuk konten yang lebih hot lagi gitu kan ya. Salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklasifikasi aktivitas gladiator adalah A. Ikut memilih, B. meluangkan waktu untuk turut berkampanye politik secara aktif, D. menyumbang dana kepada kandidat presiden dari partai politik tertentu, D. mempunyai hubungan yang erat dan aktif dengan pejabat pemerintah dari partai politik tertentu ya. Jadi jawabannya adalah B. Salah satu aktivitas partisipasi politik bagi masyarakat yang berklasifikasi aktivitas gladiator, yaitu meluangkan waktu untuk berturut berkampanye politik secara aktif. Nih, gladiator itu ya. Ini dia. Jadi jawabannya yang B. Begitu kan? Azin, ide bidop, jangan tahu. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sedikit menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi ASNP3 ke tahun 2023 ini ya. Untuk formasinya sih memang tahun 2022 ini, tapi untuk pelaksanaannya akan dilangsungkan pada bulan Maret mendatang ini ya. Kurang lebih kita mungkin hari lagi, maka kita gunakan waktu yang ada ini untuk belajar baca, untuk belajar doa ya. Karena sekarang ini sudah masuk ke tahap penentuan ujian lokasinya, di mana kita akan masukkan tes nanti. Karenanya kita gunakan waktu yang ada ini untuk mempersiapkan baca, untuk membacakan doa, maksimalkan usahanya dan maksimalkan doanya biar hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pokoknya don't go anywhere. Untuk kawan-kawan yang mau dibahas soal apapun itu, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu mungkin kan akan bahas satu persatu. Oke, thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.